Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine this morning. Have you breakfast this morning? Yes, I hope so. What kind of breakfast do you like? Yeah. Okay, students. Pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang berhubungan dengan kalimat passive voice, yaitu KD 3.19. Tujuannya yaitu membahas fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan, dan unsur interaksional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Ya, kalau kita singkat penjelasan yang begitu panjang itu, kita akan membahas tentang kalimat passive voice. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya kalimat passive voice atau kalimat passive itu apa? Sebenarnya kalimat passive voice ini mirip dengan kalimat bahasa Indonesia, yaitu kalimat pasif. Kalau pengertian di dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif adalah kalimat yang objeknya dikenai pekerjaan. Kemudian kalimat aktif apa? Kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Nah, sebagai contoh adalah Tom sedang belajar bahasa Inggris. Nah, itu adalah kalimat aktif. Kemudian kalimat pasifnya apa? Kalimat pasifnya adalah bahasa Inggris sedang dipelajari oleh Tom. Oke, Anda sedikit mengerti. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kalimat pasif itu sendiri yaitu yang pertama menyebutkan unsur kebahasaan kalimat pasif voice dengan benar. Kemudian merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian yang ketiga adalah menyebutkan fungsi sosial teks voice dengan benar. Menyebutkan unsur kebahasaan kalimat passive voice, di situ ada subjek, ada verb, ada objek. Kemudian ada subjek, ada be, kemudian ada objek dan sebagainya. Kemudian merubah kalimat aktif menjadi kalimat passive voice, Anda diberikan beberapa kalimat aktif. Nah, kemudian Anda merubahnya menjadi kalimat passive voice. Kemudian yang ketiga yaitu menyebutkan fungsi sosial teks voice dengan benar. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Apa itu kalimat passive voice? Bagaimana cara membuat atau menyusun dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dan sebagainya. Ya. Passive voice atau kalimat pasif. Di sini yang pertama adalah kalimat present tense. Ya, bentuk active voice-nya adalah Tom listens the music. Artinya apa? Tom sedang mendengarkan music. Nah, kemudian untuk kalimat passive voice-nya yaitu the music is listened by Tom. Musik itu didengarkan oleh Tom. Nah, caranya bagaimana? Caranya mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, Tom listen the music. Tom saya garis bawahi sebagai subjek, kemudian listen saya garis bawahi sebagai verb one atau kata kerja bentuk pertama, kemudian objek. Nah, dari situ kita balik. Ya. Kita balik, ya. Objeknya kita letakkan di depan. Jadi the music, ya, the music itu adalah objeknya. Kemudian diikuti oleh be, karena bendanya satu, maka diikuti oleh to be is atau be is. Ya, kemudian listen itu kata kerja pertama dirubah menjadi kata kerja ketiga, menjadi listen. Ya, ditambah dengan ed. Tapi tolong membacanya jangan listened. Ya, seringkali anak-anak membaca the music is listened by Tom. Nah, listened itu enggak ada dalam bahasa Inggris. Jadi yang betul adalah
the music is listened by Tom. Okay, you understand? Ya. Okay, I hope so. Kemudian yang kedua, contohnya kalimat active voice dalam present tense yaitu the woman buys some mangoes. Ayo, apa artinya ini? Ya, wanita itu membeli beberapa mangga. Ya, wanita itu membeli beberapa mangga. Nah, the woman masuk subjek, ya, buys, ya, itu kita kategorikan sebagai verb, kata kerja pertama. Kemudian some mangoes, ini sebagai objek. Ya, kemudian kalimat active voice itu dibuat menjadi kalimat pasif, menjadi some mangoes are bought by the woman. Ya, some mangoes are bought by the woman. Jadi beberapa mangga itu, ya, dibeli oleh wanita itu. Nah, caranya membuat kalimat aktif menjadi passive voice seperti yang saya terangkan nomor 1 tadi. Nah, the woman, ya, sebagai subjek, buy sebagai verb pertama, some mangoes sebagai objek. Nah, some mangoes, ya, kita letakkan di depan. Jadi objeknya yang paling belakang tadi kita letakkan di depan. Menjadi some mangoes. Nah, kemudian diikuti oleh to be. Ya, karena bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan to be a atau B-nya A, ya, some mangoes, A, both ini kata kerja ketiga dari buy. Ya, jadi both ini kata kerja ketiga dari buy the woman. Jadi kalimatnya menjadi some mangoes are bought by the woman. Oke, student, do you have any difficulties? Ya. Mungkin Anda punya kesulitan. Nah, kalau punya kesulitan, ya, Anda bisa nanti menuliskan pertanyaan, your question, pertanyaan Anda, di kolom komentar Google Classroom. Biasanya di bawah ada kolom komentar, Anda menuliskan kesulitannya. Kesulitan Anda yang Anda hadapi, maksud saya. Sudah bisa, Pak? Sudah mengerti enggak? Ya, alhamdulillah kalau sudah mengerti. Maybe some student get some difficulties. Mungkin beberapa siswa memperoleh kesulitan. Ya, don't worry, I would help you anytime. Ya, jangan khawatir, saya akan membantu Anda setiap saat. Oke. Kemudian tadi kita sudah membahas bagaimana membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif dari present tense. Ya, tensesnya present tense. Kemudian kalau yang kedua ini kita gunakan past tense. Jadi past tense, apa itu past tense? Ya, kalimat yang terjadi di masa yang lampau atau yang lalu. Bisa terjadi kemarin, ya, seminggu yang lalu, tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, dan sebagainya. Nah, cirinya apa kalimat past tense itu? Cirinya adalah kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Kemudian time signalnya, keterangan waktunya menggunakan kata-kata yesterday, ya, kemudian ya yesterday, ya, kemudian menggunakan kata last week, last month, last year, dan sebagainya. Jadi saya ulangi, time signalnya, keterangan waktunya menggunakan kata yesterday, 2 days ago, ya, last month, last year, last week, dan sebagainya. Oke, kita lihat kalimat di sini adalah nomor 1, Tony met a tourist yesterday. Ya, Tony menemui atau bertemu dengan seorang turis kemarin. Nah, kita bahas kalimatnya di sini, kita lihat satu persatu. Tony itu sebagai subjek, kemudian met sebagai verb kedua, kemudian a tourist sebagai objek. Nah, yesterday ini kita letakkan di bagian belakang aja, time signalnya. Oke, kemudian kalimat ini kita rubah menjadi kalimat pasif. Nah, menjadi a tourist, objeknya kita letakkan di depan. Ya, a tourist was, ya, diikuti oleh was atau were. Kalau bendanya tunggal, kita menggunakan was untuk be-nya. Tapi kalau bendanya lebih dari satu atau plural, kita gunakan were. Jadi a tourist was
met by Tony yesterday. Nah, jangan lupa kata kerja kedua itu met, kemudian kata kerja ketiga juga met. Ya, jadi kebetulan bentuknya sama antara kata kerja kedua dengan ketiga. Nah, jadi bentuknya sama kata kerja kedua dengan ketiga. Kadang-kadang kita menjumpai kata kerja bentuknya pertama, kedua, ketiga tidak sama. Kadang-kadang bentuk kedua dan ketiganya sama. Ya. Jadi bentuk kedua dan ketiganya sama. Ya, kemudian yang kedua kalimat active voice yang kedua adalah Rina sent some letters last week. Ya, Rina mengirimkan beberapa surat minggu yang lalu. Nah, Rina sebagai subjek, send-nya sebagai kata kerja kedua, some letters sebagai objek. Ya, some letters sebagai objeknya. Last week itu namanya time signal, kata keterangan waktu. Nah, objeknya kita tarik depan. Ya, kita letakkan paling depan. Menjadi some letters, ya beberapa surat, kemudian diikuti oleh be. Nah, to be-nya atau be-nya were. Kenapa were? Karena bendanya lebih dari satu. Ya, plural. Maka digunakanlah were. Kemudian send. Ya, dikirim. Nah, kebetulan send bentuk verb kedua dan verb ketiga itu sama. S-E-N-T. By Rina last week. Jadi beberapa surat, some letters were sent by Rina last week. Ya, beberapa surat dikirimkan oleh Rina ya minggu yang lalu. Nah, kadang-kadang di antara kalian bingung meletakkan time signalnya. Time signal itu lebih bagus diletakkan di paling belakang untuk kalimat passive voice agar tidak bingung. Ya, mungkin untuk active voice dirubah menjadi passive voice. Untuk bentuk past tense ada pertanyaan. Ya, do you understand? Yeah, I hope so. That's right. Yeah, if you have some question for me, yeah, write down. Jadi kalau ada pertanyaan bagi saya tentang kalimat passive voice ini, please write down. Tolong Anda tulis. Ada kolom komentar Google Classroom. Yeah, please write down your comment on comment kolom Google Classroom. Jadi komentar Anda tulis sebanyak mungkin di kolom komentar Google Classroom. Biasanya di paling bawah, bagian paling bawah. Oke. Next. Nah, kesimpulannya dari kalimat pasif dirubah menjadi kalimat aktif, kalimat aktif dirubah menjadi kalimat pasif. Kesimpulannya adalah ya, untuk present tense, active voice selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kemudian passive voice-nya, ya, passive voice-nya, ya, itu menggunakan be, ya, diikuti oleh verb ketiga. Ya, jadi menggunakan be diikuti oleh verb ketiga. Kalau bendanya tunggal kita menggunakan is, kalau bendanya jamak atau plural menggunakan a. Kemudian untuk past tense, active voice-nya menggunakan verb to, kata kerja kedua. Passive voice-nya menggunakan be. Be-nya apa? Was sama were. Bendanya tunggal was, bendanya lebih dari satu menggunakan were. Kemudian verb-nya, kata kerja ketiganya adalah ya diikuti untuk kalimat berikutnya. Ya, jadi verb-nya menggunakan kata kerja ketiga. Jadi kesimpulannya untuk kalimat pasif selalu menggunakan be plus verb 3. Ya, be plus verb 3. Ya, oke. Thank you for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.